Di tengah gemuruh peperangan yang berkecamuk di Tanah Suci, di bawah langit yang penuh dengan pertempuran dan darah, nama Salahuddin Al-Ayyubi bersinar terang, seperti fajar yang menerangi malam. Salahuddin bukan hanya seorang pemimpin militer yang luar biasa, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Seorang pemimpin yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, bahkan di tengah kekerasan peperangan. Cerita ini dimulai pada akhir abad ke-12, saat dunia Islam menghadapi ancaman besar dari pasukan salib yang datang dari Eropa, berusaha merebut kembali Yerusalem, kota yang dianggap suci oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Yerusalem, yang sudah selama hampir 90 tahun berada di bawah kendali orang-orang Kristen setelah Perang Salib pertama, kini menjadi pusat dari konflik berdarah yang tiada henti. Salahuddin, seorang jenderal muda yang lahir di Tikrit, Mesopotamia, dan dibesarkan dalam tradisi militansi dan kebijaksanaan, ditunjuk untuk memimpin umat Islam dalam menghadapi musuh yang sangat tangguh ini. Pada masa itu, dunia Islam terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan dan emirat, dan Salahuddin tahu bahwa persatuan adalah kunci untuk menghadapi kekuatan salib. Salahuddin tidak hanya berbicara tentang persatuan, tetapi juga berusaha keras untuk mewujudkannya. Dengan kebijaksanaan yang matang, ia mulai memperkuat pasukannya, menyatukan wilayah-wilayah yang terpecah, dan menciptakan sebuah aliansi yang kokoh di antara berbagai kelompok. Di luar pertempuran, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang. Seorang yang tidak hanya memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga menunjukkan belas kasih kepada musuh yang tertawan. Pada tahun 1187, setelah bertahun-tahun menunggu momen yang tepat, Salahuddin melancarkan serangan besar terhadap kerajaan Kristen yang menguasai Yerusalem. Dengan strategi yang brilian dan pasukan yang setia, ia mulai mengepung kota itu. Salah satu kisah yang paling dikenang dalam perjalanan ini adalah bagaimana Salahuddin memimpin pasukannya dengan penuh keberanian, mengorbankan segalanya untuk kemenangan yang dirindukan umat Islam. Ia tidak hanya berperang dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan moral dan mental. Salahuddin mengajak para prajuritnya untuk berjuang demi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan. Untuk membebaskan tanah yang suci, dan untuk memberikan keadilan bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi yang tinggal di sana. Saat pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Goy de Lusignan, Raja Kerajaan Yerusalem, mencoba bertahan, mereka menghadapi serangan yang tak terduga dari Salahuddin. Dalam beberapa minggu, pasukan salib mulai mundur, dan mereka dipaksa untuk berunding dengan Salahuddin. Salahuddin, dengan hati yang penuh belas kasih, menawarkan kesempatan untuk pasukan salib mundur dengan aman, meskipun mereka telah menumpahkan banyak darah dan menyakiti umat Islam. Pada akhirnya, pada 2 Oktober 1187, setelah berhari-hari pengepungan, Yerusalem jatuh ke tangan Salahuddin. Namun, salah satu aspek yang paling mengesankan dari kemenangan ini adalah cara ia memperlakukan penduduk kota yang kalah. Salahuddin tidak membalas dendam atas perlakuan pasukan salib terhadap umat Islam di masa lalu. Alih-alih merusak kota atau membunuh penduduk, ia memilih untuk menjaga keamanan mereka. Bahkan, dia memberikan perlindungan kepada umat Kristen yang tinggal di Yerusalem dan mengizinkan mereka untuk melaksanakan ibadah mereka dengan damai. Ketika Salahuddin memasuki kota Yerusalem, ia menunjukkan sikap yang rendah hati. Tidak seperti banyak pemimpin yang menyerbu kota dengan penuh kebanggaan. Sebagai ganti kemenangan yang diraihnya, ia mengingatkan para pengikutnya untuk selalu mengedepankan nilai-nilai Islam yang sejati, kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dalam sebuah momen yang mengesankan, ketika Salahuddin memimpin salat di Masjid Al-Aqsa, beliau mendoakan keselamatan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi mereka yang pernah menjadi musuhnya. Keberhasilan Salahuddin dalam merebut kembali Yerusalem adalah bukti dari keberanian, kecerdasan, dan keteguhan imannya. Namun, kemenangan itu lebih dari sekadar taktik perang. Itu adalah manifestasi dari visi moralnya. Salahuddin menyadari bahwa pembebasan Yerusalem bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia yang percaya pada kebebasan beragama dan hidup berdampingan dengan damai. Dalam pandangannya, Yerusalem adalah tempat yang harus dipelihara dengan hati-hati. Bukan hanya karena nilai sejarah dan agama, tetapi karena pentingnya menjaga harmoni antara semua orang yang menganggapnya suci. Sebagai seorang pemimpin yang memimpin dengan hati,
Salahuddin menjadikan pembebasan Yerusalem sebagai titik balik dalam perjuangan untuk mengembalikan kehormatan dan martabat umat Islam. Ia bukan hanya seorang jenderal yang memimpin pasukan, tetapi seorang pemimpin yang menginspirasi umat Islam di seluruh dunia dengan ajaran-ajarannya tentang keberanian, kasih sayang, dan keadilan. Kemenangan ini menjadi simbol dari kemungkinan persatuan umat Islam di tengah perpecahan, dan bahwa dengan iman yang teguh dan kebijaksanaan yang bijak, segala sesuatu mungkin tercapai. Namun, meskipun kemenangan besar ini, Salahuddin tidak pernah merasa puas atau berpuas diri. Ia tetap berfokus pada mengembangkan daerah yang ia kuasai dengan kebijaksanaan dan keadilan. Salahuddin menganggap tugasnya belum selesai, dan ia selalu mencari cara untuk memastikan bahwa kedamaian dan keadilan dapat terus berkembang di tanah yang baru ia bebaskan. Warisan Salahuddin tidak hanya ditemukan dalam sejarah militer atau dalam pembebasan Yerusalem, tetapi juga dalam cara ia memimpin umatnya dengan nilai-nilai Islam yang sejati. Ia tidak hanya seorang pemimpin yang berjuang dalam peperangan, tetapi seorang yang memandang bahwa kemenangan yang sejati adalah ketika seseorang dapat menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman kepada semua orang, tanpa membedakan agama atau ras. Di banyak sudut dunia Islam, nama Salahuddin tetap dikenang sebagai simbol kebijaksanaan, kekuatan, dan kebesaran jiwa. Di luar Islam, ia juga dihormati sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mendahulukan prinsip kemanusiaan di atas segala hal. Hari-hari yang dia habiskan di Yerusalem bukan hanya sebagai pembebas kota itu, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memberi contoh tentang bagaimana menghadapi tantangan besar dengan keyakinan dan hati yang penuh kebajikan. Cerita Salahuddin al-Ayyubi adalah kisah tentang keberanian dalam menghadapi kesulitan, kebijaksanaan dalam memilih langkah yang tepat, dan keberanian dalam menegakkan prinsip yang benar, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Dalam perjalanan sejarah, ia tetap hidup dalam hati umat Islam dan menjadi teladan bagi generasi-generasi yang akan datang. Pada akhirnya, Salahuddin tidak hanya mengubah nasib Yerusalem, tetapi juga meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam hati dan pikiran orang-orang yang mendengarkan kisahnya. Sebuah kisah tentang pemimpin yang mengutamakan nilai-nilai luhur di atas kemenangan yang hanya sementara,